Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. A'udzu billahil azim wa biwajhil karim wa sultanil qadim minasyaitonir rajim. Ma'asyiral muslimin, jamaah Talim Angkasa 56 di mana saja berada. Alhamdulillah wa syukurillah. Pagi ini kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala masih mengizinkan kita, masih memanjangkan umur kita dan diberikan nikmat sehat wal afiat dan nikmat-nikmat lainnya yang tidak mungkin kita bisa menghitungnya. Oleh karena itu mari sama-sama Allahumma ja'alni min ibadikas syakirin, Allahumma ja'alna ya Allah min ibadikas syakirin. Semoga kita jadikan hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Amin. Bacaan kita pagi ini halaman 94 Sairus Sadikin jilid 3. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi bayani dhimmil ghadab. Ada Bu yang pegang bukunya ada? Ya, faslun fi bayani dhimmil ghadab. Ini satu pasal pada menyatakan tercelanya sifat amarah. Tercelanya sifat ngambek, kalau bahasa Belanda ngambek ya. Ya, purik itu bahasa Sunda, bahasa Belanda ngambek. Marah atau ngambek adalah satu sifat yang tercela yang apabila ada di dalam diri manusia. Memang manusia punya sifat itu. Ada sifat amarah, sifat sabar, sifat dengki, sifat sombong, ada di dalam diri manusia. Agama turun ke muka bumi ini untuk memberi penjelasan secara danta dan gamblang. Mana sifat yang mesti kita rawat, kita kembangkan, dan mana sifat yang mesti kita tutup, kita cegah, jangan dia berkembang banyak di dalam diri kita. Nah, di antara sifat yang tercela di dalam diri manusia adalah sifat ghadab yang dalam bahasa Indonesianya menjadi orang yang pemarah, temperatur tinggi, dikit-dikit ngambek, dikit-dikit emosian, dikit-dikit apalagi itu, purik, dan sebagainya. Bisa saja seorang istri marah sama suami, seorang suami marah sama istri, seorang anak marah sama orang tua marah sama anaknya. Nah, amarah mana yang dibolehkan dan yang tidak dibolehkan? Insya Allah nanti akan kita bahas pada bab sekarang ini. Kemudian Nabi bersabda, al-ghadabu yufsidul imana kama yufsidus sibru al-asala. Al-ghadabu yufsidul imana kama yufsidus sibru al-asla. Artinya sifat marah, pemarah itu akan merusak iman. Seperti merusaknya jadam kepada madu. Jadi kalau madu yang manis dan nikmat ketika tercampur jadam, jadi rasanya berubah menjadi pahit. Iman seseorang yang ada di dalam dirinya akan rusak kalau dia menjadi pemarah, suka marah, senang sama sifat pemarah. Nah, ini bahayanya. Jadi oleh karena itu mari kita sering-sering mengecek diri kita sendiri, adakah sifat amarah yang ada pada kita? Kalau ada, jangan-jangan kalau sampai berlebihan dosisnya bisa merusak iman yang ada pada kita. Kemudian Nabi juga bersabda, ma ghadaba ahadun illa ashfa ala jahannam. Ma ghadaba ahadun
illa ashfa ala jahannam. Tidak marah seseorang kecuali saat dia marah hampir saja dia nyebur ke dalam neraka. Hampir saja ia tergelincir ke dalam api neraka. Kenapa demikian? Karena ketika orang sedang marah dibarengi oleh syaitan di dalamnya, dengan mudah ia akan melakukan amal perbuatan atau ucapan yang tidak terkontrol. Bisa saja dia menghina orang, yang hinanya itu sampai menyakiti hati seseorang, yang orang itu tidak akan memaafkannya sampai ke bawah mati. Nah, itu kan dapat azab. Atau bisa saja ketika seseorang sedang marah, membuat perkataan, membuat perbuatan, memukul, bahkan mungkin saja bisa membinasakan atau membunuh. Ketika amarah itu sudah menjadi-jadi di dalam diri, karena dia sudah kerasukan atau kemasukan iblis atau syaitan ke dalam dirinya, sementara ia belum memahami atau tidak memahami. Oleh karenanya Nabi berpesan, jangan kamu menjadi orang yang pemarah, karena pemarah itu dapat membawa kamu masuk ke dalam azab Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi bersabda, ruwiya Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan qala, ya Rasulullah, murni bi amalin wa in qalla. Qala la taghdab. Summa a'ada alaihi faqala la taghdab. Diriwayatkan dari Abu Hurairah, ada seseorang datang kepada Rasulullah SAW dan berkata, murni bi amalin wa in qalla. Ya Rasulullah, perintahkanlah satu amalan, walaupun sedikit, yang aku bisa kerjakan hingga aku menjadi seorang muslim yang selamat dunia sampai akhirat. Ya Rasulullah, perintahkan satu amalan apa yang enak yang bisa aku kerjakan. Apa jawab Rasulullah? La taghdab, jangan engkau menjadi orang yang pemarah. Setelah dia mendengar jawaban itu, kemudian ya Rasulullah, berikan lagi kepadaku amalan yang bisa aku lakukan. Nabi menjawab lagi, la taghdab. Lalu yang ketiga, orang itu masih bertanya lagi, ya Rasulullah, berikan apa yang bisa aku amalkan. Yang ketiga Rasulullah mengatakan, la taghdab, jangan jadi orang pemarah. Mengapa tiga pertanyaan dengan jawaban yang sama? Sama-sama la taghdab, jangan jadi pemarah. Karena Rasulullah SAW tahu, ya, dengan ainul basyirahnya, dengan mata hatinya, dengan pandangan mata hatinya, bahwa si penanya itu emosional, mudah terpancing marah, gampang marah, tersinggung sedikit aja marah. Sehingga menurut Rasul saat itu dikasih amalan apapun, sebaik amal apapun yang diberikan kepadanya, kalau dia tidak bisa membuang sifat emosionalnya, nggak ada gunanya. Ya, tetap aja habis, selesai. Oleh karena itu, para jamaah sekalian, marilah sama-sama kita koreksi diri kita, introspeksi diri kita, apakah masih ada sifat amarah yang kadang-kadang melebihi sesuatu yang mesti adanya di dalam diri kita. Nah, ini. Jadi hadis ini mudah-mudahan mengingatkan kepada kita kembali kepada diri kita masing-masing. Kemudian Nabi bersabda, ma ta'iduna sur'ata fikum, qulna alladzi la tasra'uhu rijalu. Qala laisa dzalik, walakin alladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Rasulullah SAW pernah bertanya kepada para sahabat, ma ta'iduna sur'ah, tahukah Anda siapakah orang yang gagah berani? Siapakah orang yang pemberani? Kemudian sahabat mengatakan, allazi la tasra'uhur rijal, yaitu orang-orang yang tidak dapat dikalahkan oleh orang-orang lain. Artinya dia kalau ini menang, jagoan dah. Bukan itu yang disangkut pemberani, kata Rasulullah. Qala laisa dzalik. Bukan itu yang saya maksud sebagai seorang pemberani. Seorang pemberani adalah walakin alladzi yamliku nafsahu indal ghadab, yaitu seseorang yang dapat menjaga dirinya, menguasai dirinya ketika sedang marah.
Ketika ada hal-hal yang dapat membangkitkan amarah kepadanya, apakah karena ucapan, perilaku, ya kadang-kadang emosi orang lain datang kepadanya. Saat itu seharusnya dia bisa marah, tapi dia tahan. Dia kendalikan hawa nafsunya. Itulah yang terbaik. Kebanyakan kita, di saat kita berhadapan dengan orang-orang seperti itu, ya udah, umumnya ya, bukan kita ya, orang yang kita lihat ya. Mudah-mudahan kita bisa tidak seperti itu. Umpamanya di jalan, di mobil, cuma hampir mau nabrak aja, hampir nggak tabrak. Ya karena mungkin dia lalai, kurang begitu ini, hampir, tapi dia rem, nggak jadi nabrak. Waduh, ngomelnya kayak apa? Ya, seharusnya nggak boleh. Mestinya ketika itu kita mengucapkan alhamdulillah. Ya, kita sujud, namanya sujud syukur, bahaya tidak terjadi. Lalu kita pesan sama pengendara yang kurang waspada tadi, hati-hati ya. Coba kalau terjadi, apa kamu nggak di penjara? Iya kan? Dan sebagainya. Jadi itu bukan kita, kadang-kadang yang terjadi apa? Waduh, kata-kata binatang, apa aja tuh, semua ada tuh keluar tuh. Nah, kalau kita menyaksikan seperti itu bahwa orang itu tidak berilmu, ya, orang yang berilmu, ya, orang yang tua dan dia berilmu, dia akan bisa menguasai nafsunya. Nah, umumnya anak muda ya, anak muda umumnya begitu, ditimpalin, katanya lu jual gue beli, bahasanya begitu, atau lu beli gue jual dan sebagainya. Inilah hal-hal yang tidak baik menurut agama kita. Jadi agama Islam turun ke muka bumi sampai kepada diri-diri manusia, jiwa-jiwa manusia, agar jiwa-jiwa manusia berubah menjadi lebih baik. Kata Nabi, bu'istu li utammima makarimal akhlak, atau innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus ke muka bumi untuk menyempurnakan akhlak, perilaku, baik ucapan, perbuatan, tingkah laku, dan sebagainya. Ma'asyiral muslimin yang berbahagia. Faktanya, iya, faktanya dalam kehidupan kita inilah yang sering terjadi. Namun ketika ini terjadi, kadang-kadang manusia tidak bisa menguasai dirinya. Tidak bisa menguasai hawa nafsunya. Kenapa? Karena memang terasa benar, saudara-saudara, ucapan itu menyakitkan hati kita. Apalagi lewat telepon, lewat HP. Kita dengar di telinga kita langsung, saudara. Nah, pelajari saudara, dari sekarang pelajari. Kenapa ucapan itu langsung masuk ke dalam telinga kita dan langsung kita emosi? Ketahuilah saudaraku bahwa ucapan-ucapan yang langsung direspon oleh telinga kita dan hati kita amarah, berarti ucapan itu adalah ucapan dari syaitan. Walaupun yang bicara itu manusia. Itu yang mesti kita pelajari. Jadi kalau kita sedang memahami bahwa ucapan-ucapan itu dari setan yang masuk ke dalam diri manusia yang sedang bicara dengan kita nggak perlu marah, iya kan? Kita sabar, tahan dulu, terus bicara, terus bicara sejauh mana sudah selesai, baru kita jawab. Ini kan kadang-kadang saling sambut, ya, yang ngomong belum kelar, belum selesai, nyambut lagi. Bahkan udah masing-masing bicara, akhir satu tidak ada yang didengar masing-masing. Nah, sama-sama emosional. Setan dengan setan yang berbicara. Pada pelajaran yang kemarin bahwa kita mesti paham tiap-tiap diri manusia ada syaitannya dan ada malaikatnya. Jangan-jangan yang sedang bicara itu adalah syaitannya. Nah, syaitan yang ada pada diri orang yang pertama dijawab oleh syaitan pada orang yang kedua. Jadi udah rame deh, ya kan? Dan ucapan itu akan keluar laksana air di keran terbuka, berlebihan, saling hina, saling caci, saling ejek, dan sebagainya. Wal-iyazubillahi ta'ala. Inilah fakta yang biasa terjadi dalam kehidupan manusia bagi mereka yang belum memahami ajaran agama. Insya Allah kalau kita sudah paham, mari praktekkan dengan cara-cara yang baik.